berada dalam kesesakan. Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada kisah yang begitu menarik di balik lagu yang baru saja saya nyanyikan. Kisahnya ada sepasang suami istri. Mereka mengasihi Tuhan, mereka hidup di dalam Tuhan. Tapi setelah mereka menikah 10 tahun lamanya, mereka tidak dikaruniai seorang anak. Lalu kemudian mereka memohon, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya mereka boleh punya seorang anak. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Dan mereka berdua akhirnya dikaruniai seorang anak. 9 bulan lamanya sang istri mengandung hingga anak itu lahir ke dunia. Tapi apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika anak itu lahir dengan kondisi cacat. Dia tidak bisa disentuh, dia tidak bisa dipegang. Dan selama 4 hari, bayi ini ada di dalam inkubator. Kedua orang ini, ayah dan ibunya, begitu menderita, begitu sedih, begitu sangat terpukul dengan kondisi ini. Dan apa yang terjadi? Bayi itu meninggal setelah 4 hari. Dan karena suami istri ini mengasihi Tuhan, mereka menulis lagu ini. Dikatakan, ku bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang begitu luar biasa, di tengah kesedihan yang begitu sangat luar biasa, mereka tetap bersyukur. Karena mereka tahu bahwa Tuhan punya selalu yang terbaik untuk mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita pun mengalami banyak sekali masalah. Hari-hari ini kita pun mengalami begitu banyak tantangan. Dan saya gak tahu apa yang sedang Anda hadapi saat ini. Hari-hari ini dunia sedang digemparkan oleh virus corona. Ada sekian puluh ribu orang terjangkit. Dan Indonesia menjadi salah satu dari 73 negara yang terjangkit virus corona. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Saya mau ajak Anda untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Yosua bab yang pertama ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk Anda.
Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, dari seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa Yosua? Yosua tidak sebanding kalau kita bandingkan dengan Musa. Musa punya pengalaman yang begitu luar biasa. Dia punya pendidikan, latar belakang pendidikan mungkin yang terbaik pada zamannya. Dia dibesarkan dan dididik dalam pendidikan, sistem pendidikan di Mesir pada saat itu yang adalah negara adikuasa. Yosua bukan siapa-siapa. Yosua hanya abdinya Musa, hamba, pembantu, kacungnya Musa. Musa buat begitu banyak mujizat. Laut merah dibelahnya, air keluar dari batu. Dia sudah lakukan semua itu. Apa yang dilakukan Yosua? Yosua belum bisa buat apa-apa. Dan kalau Musa yang begitu hebat saja, pada saat itu mau dilempari batu oleh orang Israel, apalagi Yosua. Waktu Yosua menerima tugas ini, dia gemetar, dia takut, dia kecil hati. Dia merasa saya tidak pantas, saya bukan siapa-siapa. Dan saat itu dia mungkin takut juga sama orang Israel. Jangan-jangan orang Israel akan bunuh dia dalam waktu beberapa hari. Tapi apa yang dilakukan oleh Yosua? Yosua mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali dalam 9 ayat ini, 3 kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena Tuhan menyertai Yosua. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kemanapun engkau akan pergi, Tuhan ada di depanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat-saat yang sulit seperti ini, hari-hari ini, saya gak tahu panggilan Anda apa. Mungkin Anda seorang petugas kesehatan, mungkin Anda seorang dokter, mungkin Anda seorang perawat yang saat ini sedang sibuk-sibuknya menangani pasien-pasien yang menderita corona. Atau mungkin saat ini Anda seorang pengusaha yang harus begitu ketat memperlakukan protokol di tempat usaha Anda supaya tidak ada yang terjangkit virus corona. Mungkin Anda hanya ibu rumah tangga yang hari-hari ini sedang sibuk menjadi guru karena semua sekolah dirumahkan. Apapun panggilanmu, firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut,
Jangan gentar, karena Tuhan mengasihimu, karena Tuhan mencintaimu. Firman Tuhan di dalam bacaan kedua perayaan Ekaristi kemarin diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Bab yang kelima ayat yang ke-8 katakan, Kristus mati pada saat kita masih berdosa. Saudaraku, ini kasih Tuhan, Dia sudah mati ketika kita masih belum pilih Dia. Dia sudah mati untuk kita ketika kita masih hidup dalam dosa. Cinta yang begitu besar Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Jangan takut kalau hari ini situasi di luar sana begitu menakutkan. Karena cinta Tuhan jauh lebih besar daripada apapun yang Anda sedang hadapi saat ini. Saudaraku, ini kasih Tuhan. Pegang firman Tuhan. Jangan kecut hatimu. Jangan tawar hatimu. Karena janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Dia mengasihimu. Oleh karena itu, sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini sebelum kita berdoa. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini Tuhan masih pelihara kami. Kami mengucap syukur karena kebaikan kasih-Mu. Kalau kami boleh merasakan bahwa Engkau memelihara hari demi hari dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa, Tuhan, berikan kami kekuatan. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Supaya sungguh-sungguh Tuhan, dalam saat-saat yang sulit seperti ini, kami boleh tetap berharap hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berharap kepadamu, pengharapan kami tidak akan sia-sia. Karena Tuhan punya janji yang selalu ditepati. Tuhan, lindungi kami dari semua sakit penyakit, dari semua yang bukan dari Tuhan. Dan kami mohon berikan kami hati untuk terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kami tidak akan putus asa, kami tidak akan menyerah. Kami berserah hanya kepada Tuhan, bersandar hanya kepada Tuhan. Bapa, dengar doa kami, kuatkan dan teguhkan kami. Bunda Maria, berdoalah bagi kami semua. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyerah. Tuhan memberkati.